Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sambungan kemarin, yaitu perceraian suami istri. Yang kemarin hari kita bahas masalah perceraiannya baru tingkat 1 dan tingkat 2. Talak 1 dan talak 2. Pada hari ini kita akan sambung kembali, berarti bila terjadi talak itu jatuh talak 3. Nah, inilah yang kita bahas hari ini. Bila si suami terlanjur marah, alangkah baiknya janganlah mentalak istrinya itu langsung 3, tapi dipikir-pikirkanlah dulu, karena ada 1 dan 2. Kenapa harus 3? Oh, marah sekali. Oh, dia selingkuh. Nah, inilah hukum Allah. Ada keadilannya, ada solusinya. Ketika ada suami istri yang terjadi hal-hal yang sangat sadis seperti ini, yang sangat keji ataupun memalukan, tidak mungkin untuk kembali ataupun malu, aib, bahkan bisa-bisa bunuh diri kalau tidak bercerai. Sehingga adalah kata-kata yang namanya talak 3. Ataupun ada juga kejadian-kejadian yang lain menyebabkan si suami marah besar ketika istrinya ini susah diajarkan, susah dibimbing, ataupun ada sesuatu penyakit kelainan sehingga si suami timbullah kata-kata talak 3. Ada juga kejadian-kejadian yang lainnya. Si suami memang emosian atau temperamen, si istri santai saja. Si suami ini yang terlalu egois. Ada juga cepat marah si suami ini dan cepat baik, kan ada seperti itu. Nah, cepat sekali emosinya sehingga timbul kata-kata talak 3. Jadi bagaimana setelah dia mengucapkan talak 3 itu? Sedangkan dia sudah menyesal, dikarenakan model orangnya seperti itu, cepat marah, cepat baik. Nah, disinilah kita bahas untuk kejadian-kejadian yang seperti itu. Bagi orang-orang yang seperti itu, sudah terlanjur dan mungkin dia masih cinta kepada pasangannya. Bagaimana caranya? Sedangkan dia sudah melepaskan kata-kata talak 3. Susah untuk kembali. Tapi solusinya tetap ada, walaupun pahit. Apa itu solusinya? Dan apa ketentuannya? Nah, solusinya ada pada suami tersebut dan masih bisa untuk kembali kepada
istrinya, walaupun sudah ditalak 3. Walaupun pahit, walaupun malu, tapi apa boleh buat, dia harus melakukannya, yaitu dengan 5 syarat. Yang pertama, si suami ini harus menunggu masa iddahnya si istri. Ya, sudah tentu iddah suami masih hidup. Kita sudah bahas kemarin. Ya kan? Kalau dia hamil, tunggu melahirkan. Kalau dia tidak hamil, tunggu 3 kali suci. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Dan bila dia masih anak-anak, bagaimana kalau dia sudah tidak datang bulan lagi, bagaimana kita hukum 3 kali suci? Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang setelah syarat pertama ini ceritanya si suami talak 3. Jadi syaratnya bisa kembali lagi. Yang pertama tadi adalah menunggu masa iddahnya istri. 3 kali suci. Kemudian setelah suci si perempuan itu, si istri tersebut setelah suci, kemudian si istri ini menikah lagi dengan orang lain. Si suami harus rela urut-urut dada, walaupun pahit. Itulah kita bilang tadi. Salah dia sendiri, kenapa talak 3? Kenapa ingin kembali kalau sudah seperti itu? Nah, syarat yang kedua ini, si istri ini harus kawin lagi. Atau bahasa lain, Cina buta. Pernah dengar Cina buta? Nah, si istri ini harus dicina butakan. Apa maksudnya? Iya, maksudnya kawin lagi. Kawin lagi. Ceritanya begini, Cina buta itu. Pada masa dahulu di negeri Aceh, jadi ada kejadian yang seperti ini, percekcokan atau talak 3 si suami kepada istri. Kejadian seperti tadi kita bilang. Sehingga bercerailah mereka, talak 3 ini. Jadi syarat ketentuannya seperti ini tadi. Begitu sampai syarat yang kedua, dan menikah lagi. Nah, ketika di negeri Aceh itu ditawarkan ataupun dicari suami untuk istrinya, untuk diupah ataupun dibayar untuk menikah dengan istrinya, tidak ada satu orang pun yang mau. Tidak ada satu orang pun laki-laki yang mau menikah dengan istrinya walaupun diupah. Begitu malunya orang zaman dahulu. Nah, ketika itu tak ada satupun laki-laki yang mau. Sehingga waktu demi waktu dapatlah seorang laki-laki. Dia itu mu'allaf. Mu'allaf, orang Cina masuk Islam. Dia itu buta. Mu'allaf itu buta di negeri Aceh. Dulu itu ada satu orang Cina itu yang mu'allaf itu buta matanya. Sehingga itulah yang ditawarkan oleh suami tadi untuk menikah dengan istrinya dan diberi upah. Dan si Cina buta ini pun mau menerima upah tersebut dan mau menikah dengan si istri tersebut. Nah, disitulah sejarahnya yang namanya Cina buta. Tak ada satupun laki-laki yang mau untuk menikah dengan perempuan yang dicerai talak 3.
Tapi zaman sekarang kalian bayangkan, kita bayangkanlah, kalau bisa banyak-banyak seperti itu, jadi job, jadi pekerjaan, malah bangga. Zaman dahulu malu, zaman sekarang jangankan yang buta, yang terbuka matanya pun berlomba-lomba mendapatkan yang seperti itu. Dapat istri, dapat bonus lagi. Masya Allah. Memang itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi kalau ketahuan orang banyak, sudah tentu mau dibawa kemana wajah kita. Nah, itu tidak perlu kita perpanjangkan lagi. Itu adalah syarat yang kedua daripada si suami baru bisa kembali kepada istri yang telah ditalak 3. Itu syarat yang kedua tadi. Kawin lagi dengan orang lain. Yang ketiga syaratnya adalah si suami yang lain itu setelah jadi suami, setelah menikah dengan Cina buta itu tadi, tidak hanya semata-mata menikah, duduk pelaminan saja, atau hanya semata-mata kasih mahar saja. Oh tidak, ada ketentuannya lagi, yaitu si suami yang Cina buta ini harus mendukhul atau menyetubuhi istrinya tersebut. Barulah terpenuhi syarat yang ketiga ini. Tidak main-main. Memalukan, ya apa boleh buat. Seperti kita katakan tadi, kalau talak jangan terlanjur. Kalau marah pun jangan terlalu marah. Kan ada talak 1, ada talak 2. Kenapa harus 3? Inilah akibatnya. Harus rela disetubuhi oleh suami yang kedua dulu, baru terpenuhi syarat yang ketiga ini. Disetubuhi oleh Cina buta, kalau seandainya ada Cina buta. Sudah, itu yang ketiga. Yang keempat, syarat suami kembali untuk istri yang telah ditalak 3 adalah si suami yang kedua itu, atau suami yang sah kedua atau Cina buta itu, resmi mentalak istrinya itu. Ini syarat yang keempat. Resmi mentalak istrinya. Harus ditalak dulu. Baru terpenuhi syarat yang keempat. Kalau seandainya tidak ditalak, bagaimana? Ya itu hak dia, tidak ada pemaksaan. Lalu dia sudah dibayar sebelumnya, itu tidak ada dalam perjanjian akad nikah. Kalau seandainya terjadi perjanjian di akad nikah, tidak sah akad nikahnya. Ini akad nikah tetap seperti biasa hukumnya. Tidak boleh ditambahkan ucapan-ucapan, bila aku menikah dengan istrimu, maka akan aku talak dia pada waktu yang 1 bulan. Seperti nikah kontrak. Oh, itu tidak bisa. Itu tidak sah. Jadi tidak ada paksaan. Walaupun itu dibayar. Memang dia dibayar. Kalau nggak dibayar, mana mau menikah dengan istrinya yang ditalak 3. Sudah tentu dia dibayar. Nah, kalau sudah dibayar, apa perlu menepati janjinya? Yaitu terserah dia pribadi. Kalau memang dia berteman dengan suami yang pertama tadi, sayang dia, ya itu perjanjian antara manusia, itu terserah di luar akad. Tidak boleh di dalam akad. Kalau dia ada kasihan atau ada iba, ya terserah. Talaklah istri itu, kembalikan kepada
si suami yang pertama. Yang lucunya, ada kejadian si istri ini yang tidak mau diceraikan lagi oleh Cina buta ini, atau si suami yang kedua ini. Kebetulan suami yang kedua ini yang baru menikah dengan dia itu baik, ganteng. Suami yang lama itu, yang pertama, suaminya itu jelek, hitam, tidak perhatian lagi. Sehingga si istri ini merasa nyaman dengan suami yang kedua. Nah, ketika si suami ini merasa marah, merasa jengkel ketika istrinya tidak mau kembali, apa boleh buat? Ini suami pertama ini, jengkel dia. Kenapa sudah 1 bulan di Cina butakan? Kenapa belum ditalak-talaknya? Kenapa belum kembali-kembali? Ataupun sudah menunggu berapa lama? Sudah 1 tahun. Kenapa belum kembali-kembali? Kenapa belum ada berita kembali? Yaitu resiko seorang suami yang mentalak istrinya 3. Jadi kalau mau cari suami yang untuk di Cina butakan itu, ya lebih baik yang amanah lah. Cari orang yang amanah. Nah, kira-kira dia tepati janji walaupun di luar akad nikah, dia tepat amanah. Nah, tepat janji. Nah, itu harus pandai-pandai si suaminya mencari suami yang lain yang tepat dan amanah, dan sudah teruji kualitasnya. Nah, kalau sudah kejadian seperti tadi, si istri nyaman, si suami kedua ini pun nyaman, tidak mau bercerai lagi, mereka pun tidak dosa. Tidak dosa. Mereka lanjutkan kekeluargaan, walaupun si suami pertama itu gondok dia, kesal dia, ya itu resiko dia. Apa boleh buat? Yang intinya, ini hukumnya seperti ini. Di sana tidak boleh marah atas dasar tidak ada yang pasti. Yang di sini pun dia melanjutkan pernikahannya seperti biasa, tidak ada yang melanggar. Sah-sah saja. Cuman mereka suami dengan suami tadi itu, suami pertama dengan suami kedua itu, ya hati-hatilah. Kalau biasanya kalau janji tidak ditepati, konsekuensinya biasanya akan mengerikan. Bisa jadi pembunuhan, bisa jadi penganiayaan, dan bisa jadi yang lain-lainnya. Oleh sebab itu, jangan bermain-main kalau dengan janji tidak ditepati. Nah, itu adalah syarat yang keempat. Tadi kita bilang, syarat yang keempat, suami yang kedua tadi itu atau Cina buta itu sudah mentalak istrinya. Itu syarat yang keempat tadi, sudah kita bahas. Sekarang yang kelima. Ini yang terakhir. Syarat yang kelimanya ini adalah bikin jengkel juga nih suami pertama. Apa syarat yang kelimanya? Menunggu masa iddahnya lagi. Kan setelah ditalak ini, setelah ditalak oleh suami kedua ini, ditalak istrinya itu, lalu apa langsung bisa kembali dengan suami yang pertama? Tidak. Nunggu dulu masa iddah juga. Walaupun dia menikah dengan orang lain, tetap nunggu masa iddahnya juga.
Ya, iddah istri itu seperti biasa. Kalau dia hamil, tunggu melahirkan. Kalau dia tidak hamil, ya tunggu 3 kali suci. Kalau suaminya itu meninggal, tunggu 4 bulan 10 hari. Kalau istrinya tidak hamil. Kalau istrinya hamil, sama juga. Walaupun suaminya meninggal, iddahnya tetap tunggu melahirkan. Sama juga seperti yang kita bahas kemarin. Walaupun suami yang kedua. Siapapun suaminya nanti, iddahnya seperti itu. Tidak ada perubahan. Nah, setelah 5 syarat ini terkabul ataupun terlewatkan, lolos atau bahasa lainnya setelah diperbuat semua syarat yang 5 itu, barulah si suami yang pertama tadi atau mantannya tadi itu bisa menikah kembali dengan si istri. Maksud kembali yang kita bahas syarat-syarat tadi, syarat bisa kembali bukan kembali seperti rujuk. Ya, kembali, makna kembali di sana menikah karena sudah talak 3. Kalau talak 1, talak 2 itu ada ketentuannya yang seperti kita bahas kemarin. Nah, jadi setelah 5 syarat ini terlewatkan atau lolos, cukup syaratnya, maka si suami, mantan suami tadi boleh menikah kembali dengan si istri tersebut. Senanglah mereka kembali lagi bersama dengan akad yang baru, dengan saksi yang baru, dengan wali yang baru. Maksudnya baru lagi, tapi walinya tetap, kalau masih hidup ya wali lama boleh. Begitu ketentuannya hukum Islam. Mudah-mudahan setelah menikah itu jangan lagi terulang lagi hal-hal yang serupa. Bodoh sekali, bejat sekali manusia seperti itu. Kenapa saya bilang bejat? Sudah pengalaman yang seperti itu sudah terjadi berkali-kali, masih terulang lagi. Urat malunya sudah tidak ada lagi itu kalau sudah terulang lagi. Oleh karenanya, kalau sudah melewati tahap-tahap yang tadi itu, usahakan jangan diulang kembali. Wujudkanlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah itu, siapapun ada yang berbuat salah, tapi jangan berulang-ulang. Siapa tahu dengan kembalinya kalian, hai keluarga yang bercerai-berai tadi, setelah kembalinya, siapa tahu Allah memberikan rahmat kepada kalian. Sudah tentu rahmat itu sampai bila kalian itu juga ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, tunaikanlah perintah Allah, itu jangan kalian lewatkan. Insya Allah akan diberikan rahmat oleh Allah, akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, akan diberikan kesenangan, rahmatan kepada kalian untuk hidup di dunia yang lebih berwarna, yang lebih berarti, yang lebih jadi motivasi ke depan, dan mencari sesuatu yang halal dan meninggalkan yang haram. Di sanalah kalian menemukan cinta sejati. Mudah-mudahan perjumpaan kita bisa menjadi berkah
dan bisa menjadi bermanfaat bagi saya sendiri dan bisa jadi juga bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.